Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Asih, guru PAI SMP 1 Gebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran dengan materi iman kepada qadha dan qadar. Adapun model pembelajaran yang saya ambil adalah PJBL dalam rangka untuk memenuhi tugas UKIN program PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kelas 9A, mari kita semuanya mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembiasaan dan doa sebagaimana biasanya. Mari pembiasaan doa silakan bisa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Raya, silakan dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sudah? Terima kasih. Sekarang gimana kabar kalian hari ini? Sehat badan? Sehat. Senang badan? Sehat apanya? Ya, alhamdulillah. Sehat sapunya enggak? Sehari berapa sapunya Mas Rafa? 1.000. Alhamdulillah. Hari ini adakah teman kalian coba ditengok kanan dan kiri, depan belakang, temanmu adakah yang tidak masuk hari ini? Siapakah dia? Berarti hari ini yang tidak masuk berapa anak? Terdiri dari 2 dan 2 semuanya sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Kemarin yang dulu kita sudah punya satu pertemuan terkait materi ini, yaitu tentang iman kepada qadha dan qadar. Cuma karena hanya satu pertemuan kemarin, kita baru sampai pada pengertian qadha dan qadar. Qadha masih ingatkah? Nah, masih ingat tidak Mas Abdur? Qadha. Baik, qadha artinya apa, Cak? Ada hukum, ada ketetapan, ada kehendak. Yang perlu digarisbawahi untuk kata qadha adalah kehendak, karena belum terjadi. Sehingga dulu saya pernah mengatakan bahwa qadha adalah kehendak Allah yang belum terjadi, atau ketetapan Allah sebelum terjadi. Sekarang qadar, ayo Mbak Alif yang keras. Ketetapan Allah setelah terjadi. Ya, ketetapan Allah setelah terjadi. Mas
Kemarin baru itu sama pengertiannya. Pengertian apa? Pengertian iman kepada qada dan yaitu apa? Keimanan atau apa aja? Meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah. Berarti yang kita terima, yang kita lakukan, yang kita rasakan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Pernahkah kalian mendengar atau mungkin di SD dulu takbir itu bisa dibagi? Nah, pernah nggak? Di SD ya? Bagi menjadi berapa? Apa saja itu? Subhanallah, ingatan kalian bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali. Jadi baik qada maupun qadar kalau dijadikan satu itu namanya takdir. Gitu. Nah, takdir Allah ini nanti dibagi menjadi dua. Betul apa yang kalian utarakan tadi? Ya. Menjadi dua, ada takdir mu'allaq dan ada takdir takdir mu'allaq itu takdir yang takdir yang digantungkan. Kemudian yang satunya takdir mubram itu takdir yang bersifat pasti, tidak bisa itu nanti yang akan kalian pelajari. Endingnya apa? Nanti pada setelah akhir sesi pembelajaran itu kalian akan membuat suatu produk. Nah, produknya apa ya kira-kira? Kalian bawa HP ini? Bisa mengoperasikan aplikasi Canva? Nah, itu nanti kalian akan membuat poster tentang sikap positif kalian ketika menerima takdir mu'allaq ataupun takdir mubram dari itu ya, bisa ya? Nah, terus nanti ada penilaiannya apa saja? Nah, bisa produk tadi dilihat hasilnya itu seperti apa, keserasian dengan materinya, kemudian pilihan bahasanya, dan satunya lagi adalah penampilan produk kalian itu sendiri. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kalian saya beri kertas. Allah masing-masing kelompok dibagi, masing-masing orang dapat kertas satu. Kemarin saya sudah mengidentifikasi gaya belajar kalian. Ternyata ketika saya membuat tugas-tugas itu, saya bisa menyimpulkan bahwa ada satu kalian yang ketika belajar itu paham ketika meresum, terlihat dari resuman kalian yang sudah kalian kumpulkan. Coba saya ini ngaco, tunjuk jari siapa yang kalau belajar paham itu membuat tulisan. Ngaco, tunjuk jari. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang sukanya presentasi ngomong, jadi kalau belajar itu paham kalau dia ngomong, ucapkan. Nah, itu terlihat ketika kemarin saya minta kalian mengungkapkan pendapat dalam satu materi di pembelajaran sebelumnya. Coba sekarang tunjuk jari siapa yang sukanya belajar seperti itu. Tunjuk jari yuk. Dan yang terakhir ini paling banyak ternyata, yaitu suka menggunakan media digital. Siapa ngajong? Tapi semuanya ini. Nah, tapi minta tolong nanti silakan kamu pilih satu. Karena kemarin kan saya nggak tahu nama-namanya siapa. Sekarang kamu pilih nomor 1, 2, 3.
sesuai pilihanmu. Ya, ayo cepat, 1 menit sudah selesai. Dituliskan, nanti dikumpulkan. Angkanya saja. Ya, sekarang silakan kalian buka grup kelas. Grup kelas. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dikumpulkan, sudah direkap ya, muncullah nama-namamu sesuai dengan kelompokmu. Silakan duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan duduk. Jadi takdir Allah itu, ketetapan Allah itu ada yang bisa diubah melalui apa ya? Doa. Yang lain? Usaha. Jadi kuncimu itu 2. Kamu bisa mengubah takdir Allah di sisi yang mu'alaf, itu dari sisi doa dan usaha. Jangan pernah lupakan itu. Usaha kamu pasti suatu saat dihargai oleh Allah. Ya. Doa kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang tawaduk kepada Allah. Jadi harus beriringan, nggak bisa doa saja nggak bisa, atau usaha saja nggak bisa, harus dua-duanya, pakai komplit, gitu ya. Itu yang bisa merubah apa namanya takdir Allah dari sisi takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf jelas tidak bisa diubah. Siapakah yang bisa mengubah kematian? Ya? Manusia ada nggak? Meskipun bisa diganti dengan robot? Ya. Yang namanya nanti ya tetap mati. Itu jelas. Dalilnya ada di halaman 11. Lihat bahan ajar kalian. Sudah ketemu? Takdir mu'allaq adalah dalilnya Quran surat Ar-Rahman. Yuk kita sama-sama ya, 1 huruf 10 kebaikan. Ya, berarti kita baca aja sama-sama biar kita pahalanya banyak. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarang coba Sania baca artinya yang keras. Ini kita harus tahu artinya apa ini. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadi keadaan suatu kaum sebelum mereka keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu kan? Berarti takdir kalian pun di satu sisi ada yang bisa diubah. Dengan apa tadi? Usaha dan doa. Satu lagi takdir mubram, dalilnya adalah Al-A'raf ayat 34. Ya kan? Lina, Mbak Lina minta tolong dibaca dengan keras. Sekarang kita baca lagi sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa'idha
silakan dibaca yang keras. Mas Dimas itu harus keluar suaranya. Ya Mas, silakan. Artinya saja. Keras. Setiap umat mempunyai ajal dalam kurun batas waktu. Apabila jadwal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat pun. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dimas. Tepuk 1, 2. Jadi yang namanya ajal itu tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan meskipun as-saah, sesaat, atau mungkin ya kata-kata itu bisa diterjemahkan 1 detik, nggak bisa. Nah itu deh. Sekarang contoh-contoh takdir mu'allaq ataupun takdir mubram. Takdir mu'allaq contohnya kekayaan. Adakah yang ingin kaya besok? Usahakan. Ada yang mau sehat terus sampai akhir hidupnya? Itu juga bisa diusahakan. Adakah yang ingin pintar, pandai? Apa yang mau dilakukan? Kalau mau sehat, apa yang dilakukan? Olahraga, selain olahraga apa? Makan bergizi dan enak, apalagi ya. Senang betul. Nah, kemudian takdir mubram ini hanya beberapa contoh saja ya. Contoh kematian tadi sudah disinggung. Jenis kelamin yang laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Itu ada waria, mereka operasi. Itu hanya desain luar. Desain dalam konstruksi tubuh kita ya sama seperti yang dibuat Allah pada awalnya. Semanak ya orang semakan ya. Yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan ya perempuan. Itu deh. Kemudian merah darah. Darahmu warnanya apa? Adakah yang biru? Ya, darah kita merah. Darah biru hanyalah paham ya? Ini tugas kalian. HP-nya disiapkan. Taruh di atas semuanya. Taruh di atas sudah. Kalau sudah, yuk dilihat. Tuliskan sikapmu dalam menghadapi qada dan qadarnya Allah dalam bentuk yang menarik. Ini saya membagikan LKPD ya, masing-masing kelompok nanti dapat 1 per 1. Nah silakan dibaca dulu petunjuknya. Sudah dibaca petunjuknya? Ya. Petunjuk yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah ya? Dan sekarang setelah itu nanti kalian berdiskusi, tentukan poster yang akan dibuat itu seperti apa. Kalau sudah ditentukan, buatlah konsep. Di mana? Di lembar yang kedua. Lembar yang kedua, silakan konsepnya ditulis, dioleh-oleh, digambar-gambar di sini. Oke. Setelah itu tuangkan di dalam kanvas. Semuanya harus bekerja. Paham ya? Oke. Kemudian setelah itu nanti hasil kanvamu itu kamu kirim bentuk link lewat WA grup ya. Nah, setelah itu nanti masing-masing kelompok presentasi. Ada yang ngomong
jadi 10 cukup. Cukup. 15. Sekarang dia 10 apa 15 menit? 15 menit ya. Silakan mulai sekarang dikerjakan kerjasama dengan temannya. Sudah ya, durasi waktunya ingat sudah selesai ya, sudah ya, dan dikirim. Sekarang ya melaksanakan presentasi dulu, yang mengumpulkan duluan ya. Oke, sekarang kita panggil kelompoknya Wivia dan kawan-kawan. Silakan maju ke suaranya yang keras ya ketika memberikan paparan kepada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan gambar kegiatan peserta studi kami. Perkenalkan, nama saya Rifai Kafila. Nama saya Najwa Sejan Aulia. Nama saya Ramani Kata-kata dalam poster kami yaitu masih bisa berubah saat doa mengudara dan saya tak kenal lelah. Manusia diberi peluang untuk mengubah nasibnya dengan kerja keras, niat baik dan tawakal. Saya bernuansa harapan dan kebahagiaan. Visual masjid dan orang-orang yang mengajak kita optimis untuk berusaha mengubah takdir alam. Teks utamanya adalah masih bisa berubah. Saat doa mengudara dan saya tak kenal lelah. Alam adalah takdir yang bisa berubah melalui usaha dan doa. Suasananya puitis, inspiratif dan Ada tambahan yang lain untuk kelompok ini? Ada apa? Ada dari teman? Ada? Ya baik, langsung saya kasih feedback ya. Tampilan yuk dilihat semuanya teman-teman ke sini. Bagus gak? Menggambarkan keceriaan gak? Motivasi? Ini termasuk takdir apa? Berapa mualah? Itu ya, berarti ini ada harapan. Itu deh. Oke, sudah. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan tidak? Cukup. Oke, semuanya terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok Vivia dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya. Oke,
Kelompoknya Zaki dulu ya. Kelompoknya Mas Zaki. Ya Mas. Terima kasih sudah maju semuanya kalian menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Kalian adalah anak hebat. Baik, untuk yang selanjutnya kalian akan melaksanakan tes sumatif. Grup WA boleh dibuka. Di situ saya sudah menyematkan link soal. Nah, link soal saya menggunakan Google Form. Ada 20 soal, silahkan dijawab. Berapa meja? 10 jadi rapat. Ya, secukupnya waktunya silahkan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah. Baik, itulah nilai kalian sudah terpampang di sana. Saya nggak usah koreksi, kalian pun sudah bisa koreksi di HP-mu, itu bisa dilihat mana yang benar, mana yang sekarang kita simpulkan pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulannya kita sudah belajar apa tadi anak-anak? Foto dan program. Takdir mualaf apa lagi? Takdir program apa lagi? Mas Zaki. Foto program ya. Terus apa lagi? Sikap ya, sikap apa? Sikap ya, sikap menghadapi takdirnya Allah, baik mualaf maupun takdir. Kita simpulkan sikap yang bisa kita lakukan ketika menghadapi takdirnya Allah tadi sudah kalian rumuskan semuanya dalam poster, ya kan? Yang pertama tadi apa? Atau terus ada apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Tawakal. Apa lagi? Ada sabar. Apa lagi? Nah, itu kesimpulannya. Sekarang saya tanya, kalian kalau belajar menggunakan media seperti ini, senang nggak? Ada kekurangannya nggak pembelajaran hari ini? Nggak ada. Jadi kalau pembelajaran seperti ini terus ya. Tapi kalau bawa HP harus ada kuotanya. Setuju nggak? Baik. Kira-kira waktunya cukup nggak ya? Insya Allah. Berarti butuh waktu yang banyak atau butuh waktu yang panjang. Oke, berarti di era kalian ini memang digital itu tidak bisa lepas dari hidup kalian. Oleh karena itu silakan gunakan alat digital itu untuk membantu mempermudah hidup
Iya. Takdir Allah gak usah ditakuti, tetapi harus dipersiapkan dengan sikap yang sudah tadi kalian sebutkan satu persatu. Berarti menghadapi takdir Allah dengan sikap optimis. Oke ya, selalu berjuang, selalu berusaha. Insya Allah kalian semua akan mendapatkan takdir Allah yang indah. Amin Allahumma. Baik, begitu untuk minggu depan nanti kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang haji dan umrah. Bisa dibaca-baca di rumah, dipersiapkan di rumah. Itu ya. Pengen haji nggak? Umrah? Siap nyawa? Satu dulu ya. Insya Allah kita semuanya bisa ke sana dan ke sini. Baik anak-anakku semuanya, kita tutup untuk pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan tasbih bersama. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik semuanya.